Pemerintah bermimpi pada 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Segala cara dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut, salah satunya lewat program swasembada pangan yang dimulai pada tahun lalu. Komoditas apa saja yang akan menjadi unggulan Indonesia ke depannya kita simak dalam mimpi menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2045. Kita lihat untuk langkah pertama yang diambil dari pemerintah adalah tidak lagi mengimpor beras. Kementerian Pertanian mengklaim ini bisa dicapai karena realisasi produksi padi pada 2016 sebesar 79,1 juta ton atau naik dari tahun sebelumnya 75,4 juta ton. Jika dikonversi ke beras jumlahnya mencapai 48 juta ton, sementara konsumsi beras nasional saat ini hanya 32 juta ton. Jadi masih surplus. Kita lihat ini datanya untuk beras medium bulog di tahun 2015 ini masih ada impor sebesar 1,15 juta ton, sementara di tahun 2016 tidak ada impor lagi untuk beras medium bulog 0% sehingga 100% untuk beras panjang 2016 ini adalah produksi dalam negeri. Sementara untuk jagung ini masih ada impor walaupun jumlah impornya turun cukup drastis dari 3,2 juta ton di tahun 2015 menjadi hanya 1 lebih juta ton, 1,07 juta ton atau turun sebanyak hampir 70%. Sementara untuk bawang merah ini tentunya yang masih impor dari 17 juta ton menjadi hanya 1 juta ton sehingga ada penurunan impor bawang merah dari tahun 2015 hingga tahun 2016 hampir 100% bahkan 93,2%. Tidak hanya tidak lagi impor untuk Indonesia untuk beras, namun juga bahkan Indonesia sekarang mampu meningkatkan ekspor berasnya ke luar negeri. Dari tahun 2015 ekspor beras Indonesia mencapai 1,7 juta ton. Di tahun 2016 ada peningkatan hampir 45% menjadi 2,5 juta ton atau 43,7% peningkatan dari ekspor beras Indonesia di tahun 2016. Kemudian untuk komoditas yang akan menjadi unggulan di tahun 2017 ini padi diperkirakan akan mampu memproduksi sebanyak ada peningkatan lagi dibandingkan dengan tahun 2016 lalu menjadi 78,13 juta ton, kelapa sawit 32 juta ton, jagung 25 juta ton, tebu hampir 3 juta ton dan karet biji kering hampir 4 juta ton atau 3,56 juta ton. Selain jumlah ataupun juga jumlah produksi dari sejumlah komoditas, Kementerian Pertanian dan juga pemerintah tentunya akan memiliki sejumlah target seperti misalnya adalah target dari produk domestik bruto pertanian diharapkan tahun 2017 mampu mencapai 3,89%. Kemudian target tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian dan juga perkebunan ini mencapai hampir 35 juta orang. Kemudian untuk nilai tukar petani diperkirakan akan mencapai 103,38. NTP atau nilai tukar petani ini adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Sehingga untuk target ataupun jika NTP nilai tukar petani ini di atas angka 100 maka petani bisa dikatakan untung karena jumlah ataupun besaran uang yang diterima petani ini lebih besar dibandingkan dengan ongkos produksi para petani. Sehingga dengan target 103,38 ini harusnya menguntungkan para petani dengan keuntungan tentunya bisa meningkatkan juga kesejahteraan para petani. Dan juga target selanjutnya untuk tahun 2017 adalah pola pangan harapan di angka 88,4 poin. Untuk PPH ini adalah harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan juga komposisi atau kesediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan juga penyediaan dengan wilayah. Paling besar poinnya adalah 100 poin dengan 88,4 poin ini. Tentunya tidak terlalu buruk karena hanya tinggal 10 poinan saja untuk Indonesia mampu memiliki poin pola pangan harapan 100% yaitu mampu menyediakan pangan untuk seluruh kebutuhan di dalam negeri. Kita lihat ini adalah target-target Indonesia menjadi lumbung pangan pada tahun 2045. Ini sejumlah komoditas yang ada tahunnya. Untuk tahun 2016 bahkan Indonesia menargetkan lumbung pangan ini ada di komoditas padi, bawang merah dan juga cabai. Kemudian untuk tahun 2017 ada jagung. Di tahun 2019 gula konsumsi akan menjadi target dari lumbung pangan dunia. Namun ini untuk Indonesia terlebih dahulu. Kemudian tahun 2020 adalah kedelai, target dari pemerintah. Tentunya di tahun 2025 ada gula industri. Kemudian tahun 2026 ini yang masih menjadi impor besar-besaran dari negara luar untuk kebutuhan dalam negeri yaitu daging sapi.
diharapkan tahun 2026 ataupun target dari pemerintah 2026 Indonesia sudah bisa swasembada sapi. Kemudian di tahun 2033 ini adalah bawang putih, ini yang paling panjang ataupun yang paling lama targetnya tahun 2033. Dan diharapkan pada tahun 2033 juga mendatang Indonesia mampu menjadi lumbung pangan dunia, walaupun baru targetnya akan bisa terrealisasi pada tahun 2045 mendatang. Sehingga sudah menjadi lumbung sendiri, tentunya dengan menjadi lumbung dunia sudah mampu melakukan swasembada pangan di tahun 2033 dan diharapkan 12 tahun selanjutnya Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Namun target ini ataupun mimpi ini, jika sejumlah impor komoditas ini akan dihapuskan, apakah Indonesia juga sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri? Karena jika suplai lebih rendah dibandingkan dengan permintaan, maka otomatis hukum ekonomi, harga kebutuhan tersebut juga tentunya akan meroket. Lalu apakah pemerintah mampu meningkatkan produksi dalam negeri di tengah semakin banyaknya lahan pertanian dan perkebunan yang beralih fungsi menjadi perumahan atau bahkan menjadi pabrik? Semoga saja pemerintah sudah mencari solusi dari semua ini, karena jika tidak, belum mimpi menjadi lumbung pangan dunia, hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.